atas Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya Maha Pemberi Rezeki. Nama Ar-Razzaq merupakan nama ke-18 dari 99 Asmaul Husna. Kata Ar-Razzaq terambil dari akar kata Ro, Za, dan Qof, berarti rezeki atau penghidupan. Dalam KBBI, rezeki berarti sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan, dapat berupa makanan, nafkah, dan lain-lain. Imam Ghazali menjelaskan kata Ar-Razzaq adalah dia yang menciptakan rezeki dan menciptakan yang memberi rezeki, serta dia pula yang mengantarnya kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Adapun dalil nakli terkait Asmaul Husna tersebut ialah Quran Surat Az-Zariyat ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq yang memiliki kekuatan yang kukuh, yakni dia yang memberi rezeki kepada seluruh makhluk dan mengatur urusan mereka. Dia tidak menciptakan mereka untuk mendapat suatu manfaat baginya. Maka dari itu, hendaklah mereka menjalankan ibadah yang menjadi tujuan penciptaan mereka. Maksud dari Asmaul Husna Ar-Razzaq maksudnya ialah Allah Maha Pemberi Rezeki. Ar-Razzaq mengandung makna keadilan di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketetapan rezeki pada masing-masing makhluk. Bukan hanya harta dan benda, rezeki adalah segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan makhluk hidup lainnya. Allah Maha Pemberi rezeki, baik itu rezeki umum maupun rezeki khusus dengan pengertian yang berbeda. Rezeki umum adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup, seperti harta, pekerjaan, rumah, makanan, kesehatan, kendaraan, dan lain-lain. Berbeda dengan rezeki umum, rezeki khusus meliputi kenikmatan yang memberikan manfaat secara terus-menerus, baik di dunia ataupun di akhirat, sehingga tidak semua orang bisa mendapatkan rezeki khusus, melainkan orang-orang yang beriman. Untuk mendapatkan rezeki khusus, kita harus senantiasa bersyukur dan qanaah terhadap seberapapun rezeki yang didapatkan. Dengan begitu, rezeki akan memberikan manfaat secara terus-menerus dan memberikan keberkahan dalam hidup. Adapun contoh perbuatan yang tidak sesuai dengan Asmaul Husna Ar-Razzaq. Yang pertama yaitu tidak mau berbagi atau pelit. Pelit adalah sikap serakah, di mana yang dipikirkan hanyalah diri sendiri. Yang kedua adalah kufur nikmat. Kufur nikmat dalam Islam adalah tindakan pengingkaran atau ketidakberterimaan terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan pada seseorang. Hal ini mencakup perbuatan tidak menghargai nikmat-nikmat tersebut dan bahkan menggunakan anugerah Allah untuk melakukan maksiat atau dosa. Yang ketiga, sifat tamak. Tamak menurut istilah adalah cinta kepada dunia terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang dapat mengakibatkan dosa besar. Karena ketidakpuasannya itu, segala cara pun ditempuh. Adapun akibat jika kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Asmaul Husna Ar-Razzaq. Yang pertama, mendapatkan azab. Azab adalah akibat dari perbuatan tercela yang merupakan hukuman bagi orang-orang yang buruk akhlaknya. Yang kedua, hati menjadi mati. Orang yang kufur nikmat cenderung tidak akan menghargai segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Hati menjadi mati karena tidak adanya syukur atas segala bentuk keberkahan yang diberikan dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu menghalalkan segala cara. Orang yang tamak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta yang diinginkan, seperti korupsi, suap, curang, berbohong, menipu, memberatkan timbangan, dan lain sebagainya. Contoh-contoh perbuatan Asmaul Husna Ar-Razzaq dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada bersedekah. Pengalaman bersedekah ini bisa kita resapi dari pengalaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keponakan Rasulullah SAW ini. Ia pernah suatu ketika pulang dari bersilaturahmi dari rumah Rasulullah
Ia pulang lalu menemui Sayyidah Fatimah yang sedang duduk memintal, sedangkan Salman Al-Farisi sedang memisahkan bulu domba. Kepada istrinya, Sayyidina Ali pun menceritakan bagaimana kisahnya ia bisa mendapatkan uang 200 dirham. Setelah mendengar kisahnya, Fatimah pun berbinar-binar dan berucap, "Sungguh engkau telah mendapatkan taufik atau pertolongan karena keikhlasan hatimu bersedekah 6 dirham karena Allah." Sedekah menjadi salah satu ibadah yang bernilai pahala besar dan dicatat dalam Al-Quran. Sehubungan dengan amalan ini, beberapa ayat Al-Quran mengagungkan keutamaan bersedekah. Sedekah disebutkan menjadi amalan yang diganjar pahala berlipat ganda dan juga salah satu bentuk cara bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada bersyukur. Meskipun Allah meminta hambanya untuk bersyukur, tapi bukan berarti Allah membutuhkan ungkapan syukur dari manusia. Sebab tanpa manusia bersyukur kepadanya, Allah tetaplah zat yang maha kaya, maha terpuji, dan maha berkuasa. Namun, Allah memerintahkan umatnya bersyukur karena demi menambah kenikmatan manusia itu sendiri. Cara bersyukur kepada Allah dengan lisan adalah cara yang paling minimal. Kamu bisa mengucapkan Alhamdulillah setiap kali mendapatkan rezeki, kabar gembira, dan kenikmatan lainnya. Yang ketiga ada bertakwa. Suatu ketika Abu Hurairah pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud dengan takwa itu?" Abu Hurairah tidak menjawab, namun Abu Hurairah memberikan satu ilustrasi. Pernahkah engkau melewati suatu jalan dan jalan itu banyak durinya? Bagaimana tindakanmu untuk melewatinya? Lalu orang itu menjawab, apabila aku menemukan suatu jalan dan jalan itu banyak durinya, maka aku akan menghindar atau aku akan melewati jalan yang tidak ada durinya, atau aku langkahi duri-duri tersebut lalu aku mundur. Lalu Abu Hurairah cepat berkata, "Itulah dia takwa." Hadis riwayat Abi Dunya. Takwa adalah istilah dalam Islam yang merujuk akan kepercayaan kepada Allah, membenarkannya, dan takut akan Allah. Manfaat yang akan kita peroleh jika kita melakukan perbuatan-perbuatan di atas, yakni bersedekah, bertakwa, dan bersyukur. Yang pertama ada mendapatkan pahala. Begitu banyak balasan-balasan kebaikan untuk orang-orang yang gemar bersedekah atau ahli sedekah. Salah satu di antaranya adalah Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang gemar bersedekah. Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang tidak pernah pelit terhadap sesama manusia, karena sesungguhnya yang kita punya adalah titipan dan akan kembali kepada Allah. Manfaat yang kedua adalah lebih bahagia hidupnya. Orang yang meneladani sikap Ar-Razzaq, hidupnya akan lebih bahagia, hatinya tenang, penuh kegembiraan, dan masih banyak lainnya. Semakin semangat bersedekah, maka akan semakin dekat dengan kebahagiaan. Karena rasa tulus saat kita bersedekah cerminan dari keyakinan dan ketenangan hati kita. Karena hakikatnya apapun yang kita miliki adalah milik Allah, bukan milik kita. Kita akan menyangka bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang kaya harta, orang yang punya jabatan tinggi, berasal dari golongan konglomerat, mempunyai wariah yang rupawan, atau keturunan Arab. Tapi Allah sendiri menegaskan bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Bukan kulit putih yang membuat kita mulia, bukan karena kita keturunan darah biru, bukan kita karena anak konglomerat, bukan karena kita keturunan Arab, tapi yang paling mulia adalah karena ketakwaan kita. Dari sejumlah uraian tadi, maka berikut adalah cara-cara yang dapat kita lakukan sebagai peneladanan Asmaul Husna Ar-Razzaq. Cara yang pertama yakni meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya serta berusaha mendapatkan rezeki. Allah menjamin rezeki makhluknya dengan menjadikan bumi ini sebagai bagian dari rezekinya. Allah menjadikan bumi ini kaya akan sumber daya alam yang dapat dikelola oleh manusia. Oleh karena itu, kita harus jeli melihat peluang rezeki dalam bumi yang kaya ini. Agar jeli melihat peluang ini, kita harus melewati 3 syarat, yaitu yang pertama, berusaha dengan maksimal dengan cara yang baik. Yang kedua, yakin bahwa keberhasilan akan diraih dengan usaha maksimal. Yang ketiga, memasrahkan diri atas hasil apapun yang telah didapatkan. Lalu cara peneladanan Ar-Razzaq yang kedua adalah saling berbagi rezeki kepada makhluk lain. Sebagian dari cerminan nilai Ar-Razzaq dalam kehidupan di dunia ialah dengan senang hati memberikan rezeki dari Allah kepada setiap makhluknya.
sikap membagikan rezeki kepada setiap makhluk Allah merupakan wujud dari perantara sampainya rezeki Allah. Cara ketiga yaitu bersyukur. Meneladani Ar-Razzaq artinya sebagai manusia yang harus dilakukan pertama adalah bersyukur. Allah yang menentukan semuanya. Allah tidak pernah salah atau keliru dalam memberikan rezeki dan nikmat kepada hambanya. Allah juga tidak pernah terlalu cepat atau terlambat. Allah selalu tepat. Islam mengajarkan bahwa Allah memiliki kemahasempurnaan. Salah satunya adalah dari namanya Ar-Razzaq, yang berarti Maha Pemberi Rezeki. Setidaknya, berikut akibat bila kita tidak meneladani Asmaul Husna Ar-Razzaq. Yang pertama, mendapatkan azab. Kedua, hati menjadi keras. Dan ketiga, menghalalkan segala cara. Sementara, bila kita meneladaninya, maka kita akan memperoleh manfaat atau keutamaan, yakni mendapat pahala, lebih bahagia hidupnya, dan dinaikkan derajatnya. Oleh karena itu, marilah kita meneladani Asmaul Husna tersebut dengan cara meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya, serta berusaha mendapatkan rezeki, saling berbagi rezeki dengan makhluk lain, dan bersyukur. Di atas kelapa burung terkukur, parah kakinya karena terbentur. Barang siapa pandai bersyukur, kelak rezekinya datang teratur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.